Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puasa Allah, puasa Ahmad, puasa Adam. Napas Allah, napas Ahmad, napas Adam. Nafsu Allah, nafsu Ahmad, nafsu Adam. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajali Allah, tajali Ahmad, tajali Adam. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Rahmat 10 hari pertama, itulah napas Allah. Maghfirah 10 hari kedua, ampunan, itulah kolbi. Itulah puasa Ahmad. Itulah napas Ahmad. Dan 10 hari ketiga, sampul 10 hari ketiga, itulah napas Adam, puasa Adam, nafsu Adam. Bebas dari api neraka. Rahmat, maghfirah dan bebas dari api neraka secara syariat. Memang benar. Karena memang napas Adam menyangkut harta, tahta dan wanita, 3 tah. Harus digembleng dan dicuci habis-habis karena mereka lah yang akan menjebloskan kita ke dalam neraka. Ke dalam perbuatan api. Ke dalam perbuatan yang paling disenangi, digemari oleh nafsu bumi, nafsu pujuroha. Dia berada di lingkungan makom Adam. Maka 10 hari terakhir baginda Nabi menggembleng jasadnya, berpisah jasadnya daripada jasad istrinya. Dan barang siapa yang lolos serta final menembus daripada nafsu bumi yang begitu dahsyat di 10 hari terakhir, maka dikasih hadiah Lailatul Qadar di malam 27. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya kita tidak berkiblat kepada apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dunia hakikat, kita berada di alam hakikat, kita belajar tentang ilmu hakikat. Kita belajar tentang tajali, kita belajar tentang napas. Napas itu nafsu, nafsu itu napas. Beralih dan transformasi napas daripada napas Allah, napas Ahmad dan napas Adam. Tajalinya napas Allah kepada napas Ahmad dan kepada napas Adam. Itulah akal otak turun kepada kolbi, kemudian turun kepada perut nafsu Adam. Kemaluan terakhir, titik tempuhnya. Kecintaan dan mempertuhankan harta yang berlebihan, kecintaan dan mempertuhankan pangkat jabatan dan kedudukan berlebihan, kecintaan dan mempertuhankan wanita, mengagungkan kecantikan wanita, mengagungkan jumlah daripada harta dan kekayaan yang menjadi ujub takabur dan sombong, menganggap remeh kepada yang miskin, mengagungkan popularitas tingginya pangkat jabatan dan kedudukan, menjadikannya sebagai kemuliaan yang lebih mulia daripada maha mulia Allah Subhanahu wa taala, maka itulah akan dijebloskan ke dalam naru jahannam. Simbol syariat, simbol fikih. Kita berhari-hari melakukan amaliyah puasa, menggembleng Allah, puasa Ahmad, puasa Adam, menggembleng nafsu Allah, nafsu Ahmad, nafsu Adam. Itulah kedudukan makom yang diberikan Allah pada akal otak kita. Sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin, kedudukan mulia yang tertinggi daripada manusia dibanding golongan-golongan lain, jin, malaikat dan lainnya, karena kedudukan otak kita yang diduduki, dihinggapi, ditempati Nur Muhammad selama 1000 tahunan. Lama sekali. Maka gemblengan area pada napas Allah, yaitu adalah gemblengan pada ruh yang berada di balik kedua pandangan mata, ruh yang berada di balik kedua pendengaran telinga, ruh yang berada di balik lidah perkataan ini, bunyi dan suara, ruh yang berada di balik fikir, akal, otak, khayal dan angan-angan, ruh yang berada di balik area kepala ini. Kemudian turun pada makom yang kedua,
Napas Ahmad, puasa Ahmad, tajalli Ahmad, nafsu Ahmad. Itulah kolbi, semata-mata kolbi. Titik puncak kedudukan kolbi sebagai Ahmad inilah yang menjadi kemurnian hakiki. Kemudian terakhir baru gemblengan terhadap napas Adam, napas bumi. Adam sudah berada di bumi, makan bumi, makan makanan bumi, minum minuman bumi, menghasilkan napas bumi, menghasilkan mani bumi. Dan itulah terjadi proses yang disebut dengan amal, pahala, dan dosa. Perbuatan-perbuatan yang bersifat totalitas jasmani inilah yang akan diberikan hadiah amal pahala dan diberikan sanksi siksa di alam kubur, siksa di alam akhirat berupa jeblosan ke dalam neraka jahanam. Karena memang di makom Adam ini ada 3 alam. Alam bumi, alam arwah, dan alam jin. Hakikat daripada zahir kita ini sebenarnya dikawal. Zat Allah tajalli pada diri Ahmad, tajalli pada diri zahir yang dikawal oleh iblis dan malaikat, yang dikawal oleh jin dan malaikat. Jin yang sudah Islam maka jin muslim, jin yang belum Islam itu iblis atau jin kafir. Dan malaikat. Dualah yang mengkawal. Maka jelas sekali di dalam perbuatan kita yang berpotensi pada puju roha, maka itu adalah merupakan kecenderungan amalan perbuatan daripada jin yang belum Islam atau jin kafir. Darah kita berwarna hitam. Masuk ke jin muslim, darah kita berwarna merah. Masuk kepada perbuatan-perbuatan amaliyah kehendak kolbi yang merupakan amaliyah kawalan nafsu malaikat, kawalan daripada golongan malaikat, itulah darah putih. Insya Allah masuk kepada titik lebur dan fana ke dalam diri ruh rabaniyah. Ruh jasad memang dikawal. Ruhul hayati kita yang bersumber daripada ayah dan ibu kita memang dikawal. Kawalan ini akibat daripada sumber asal perbuatan daripada ayah dan ibu kita. Kalau waktu berbuat hadirnya keberadaan kita diakibatkan oleh sumber perbuatan yang lebih berpotensi kepada perbuatan iblis, maka nafsu jin kafir. Perbuatan jin muslim, maka nafsu jin muslim. Perbuatan malaikat, maka nafsu malaikat. Insya Allah seperti itu tafsiran kolbi, tafsiran ruh, tafsiran hakiki, tafsiran tasawufnya. Maka ruhul hayati ini sempurna apabila dia telah lebur dan fana di dalam diri ruh mutmainah, ruh rabaniyah, maka perbuatan pada saat mengadakan adanya manusia baru atau anak di dalam proses ibadah batin bersama istri, itulah perbuatan daripada ruh rabaniyah. Total perbuatan ruh rabaniyah akan menghasilkan terjadinya makhluk baru yang bernama anak. Anak hasil daripada perbuatan ruh rabaniyah menghasilkan pangkat kekasih Allah, bukan lagi pangkat hamba. Maka sebenarnya komplit hubungan korelasi yang mantap antara istinja, ibadah batin suami istri, dan melakukan ibadah di atas sajadah atau sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 rangkaian ini adalah merupakan rangkaian yang begitu komplit, memiliki hubungan korelasi yang mantap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. As-saum, marhaban ya Ramadan, hari pertama telah kita jalan. Pintu marhaban, pintu puasa, pintu selamat datang telah kita ketuk. Kita mulai masuk dalam barokah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita mulai perlahan fana, tenggelam, aktivitas zahir melaksanakan ibadah sholat tarawih, ibadah zikir maupun tafakur. Kita telah fana, tenggelam di dalam jasad yang bernama darah. Darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Semuanya bersumber dari setetes mani dan sel ovum.
Semuanya bersumber daripada darah. Darah ini disuplai atau mensuplai makanan bumi. Oleh karena itu maka puasa dalam rangka melaksanakan amaliyah pengendalian hawa syahwat nafsu ini, nafsu bumi, teramat sangat rumit dan sulit. Ketika jelang batal, kita mulai disibuki dengan makan dan minuman bumi yang terlampau banyak. Padahal banyak pun kita makan, sedikit pun kita makan, ampasnya yang kita buang ke belakang. Kita harus dapatkan gizinya, saripatihnya. Saripati yang penuh dengan nur ilahi itulah yang kita cari. Bukan jumlah dan jenis makanan yang kita lahap, yang kita begitu rakus menjemput jelang maghrib tiba. Mari bunda, ayahanda dan anandaku semua, apabila kita sudah belajar mengenal diri, belajar hakikat, maka agar darah, daging, tulang dan kulit ini disinggahi Nur Muhammad, disinari dengan pancaran energi dasar daripada Nur Muhammad, maka insya Allah kosongkanlah isi daripada makanan bumi yang teramat sangat banyak mengandung dosa dan kesalahan. Mari penuhilah kosong daripada darah, daging, tulang dan kulit itu dengan pancaran cahaya. Masukkanlah dia dengan kendaraan nafas. Apabila terpancar energi Nur Muhammad, maka darah, daging, tulang, kulit, urat bulu ini memiliki energi yang teramat sangat kuat dan dahsyat. Walaupun hanya air putih 1 gelas, batalnya. Walaupun hanya dengan segenggam onggok kecil daripada butiran nasi dengan garam. Karena hakikatnya adalah air putih itulah sumber daripada kehidupan kita. Dari setetes mani dan sel ovum, air putih itulah yang akan berubah menjadi darah. Sementara daging adalah nasi, lalu tulang adalah garam, kemudian kulit kita. Itu semua adalah pembungkus yang membungkus daripada darah, daging, tulang. Insya Allah, maka ada 3 elemen penting alif Allah Ahmad Adam, antara air putih, kemudian garam, kemudian nasi. Insya Allah merupakan lambang simbol daripada proses af'alnya hakikat diri kita ini. Insya Allah yang akan membungkus daripada darah, daging dan tulang itu adalah af'al amalia diri kita sehari-hari. Ketika kita mengamalkan 3 bahan sahur dan bahan batal, selanjutnya kita mengamalkan 3 bahan baku itu, bahan sahur dan bahan batal itu dengan sempurna, maka insya Allah sempurna pula puasa kita. Itulah makna hakikat daripada puasa. Kalau kita kembali ke belakang hanya sekedar makan, tahan lapar dan tahan haus, maka kita masih berada di kelas awam. Kita masih sepanjang hidup menyembah angan-angan dan khayal kita ketika kita bertakbir. Kita sepanjang tahun hidup di bumi ini hanyalah menghayal dan mengimajinasi adanya Allah. Kita belum tahu tempat tinggalnya Allah. Kita belum ketemu dengan Allah. Kita belum menyembah yang benar. Kalau kita sudah menyembah yang benar, maka kita tahu di mana sebenarnya keberadaan Allah. Kalau kita menyembah yang benar, maka kita tahu di mana kedudukan nafsu yang benar. Maka kita kendalikan nafsu itu pasti tepat sasarannya. Kesimpulannya adalah bahwa janganlah tergiur dan terpukau dengan makanan dan jumlah jenis makanan ketika jelang batal dan pada saat sahur. Mari kita kurangi makanan bumi dan minuman bumi. Kita penuhi dan totalitaskan aktivitas nafas. Insya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita dalam kehidupan berpuasa yang sebenarnya. Itulah puasa jasad. Itulah puasa zahir yang akhirnya
Nur Muhammad memancarkan jiwa dan nafas dengan sebenar-benarnya pancaran yang sangat dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.